Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam MPI A3 Sains Sultan Abdurrahman. Nama saya Ardi Maulana. Tugas mata kuliah Tamadun Melayu. Dosen pengampu Ibu Yodri Rahmadeni MSI. Jawaban. Yang pertama, apakah orang Melayu mampu menghadapi masuknya pengaruh berbagai nilai kebudayaan asing yang datang ke dalam masyarakat Melayu, terutama kebudayaan Barat? Jelaskan. Tentunya mampu, karena Melayu ini tidak lepas dari Islam, dan agama Islam ini agama yang universal, menerima yang baik dan membuang yang buruk. Jadi ketika budaya Barat atau budaya asing masuk, secara otomatis masyarakat Melayu ini menerima, tapi menerima yang baik-baiknya saja. Dia tidak akan mengambil budaya yang buruk. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan Islam dan Melayu bagaikan mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini Islam dan Melayu. Melayu di sini identik dengan Islam, karena setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Melayu ataupun adat istiadat Melayu itu kebanyakan bersandar pada Al-Quran dan hadis, dan acara-acaranya pun kebanyakan acaranya acara Islam, seperti hataman Quran, habis itu tepung tawar, dan lain-lain. Nomor 3, yaitu soalnya jelaskan etos dan etika kerja orang Melayu. Etos di sini memiliki pengertian yaitu semangat kerja. Semakin tinggi etos kerja yang mereka miliki, mereka hayati dan mereka amalkan, semakin tinggi pula gairah kerjanya. Adapun pepatah berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau besok meninggal atau mati. Adapun etika dalam bekerja di sini, kita harus memiliki sikap dan kepribadian yang baik, terutama kepada rekan kerja, kepada pemimpin kita,
kita mampu menerima pendapat dari orang lain walaupun dia derajatnya atau pangkatnya lebih rendah daripada kita. Nomor 4. Bagaimana cara Anda memelihara dan mengembangkan budaya Melayu? Kalau cara saya sendiri, mungkin setiap acara-acara hari besar Islam itu disisipkan sedikit budaya Melayu, ataupun acara-acara hari besar lain-lainnya seperti hari kemerdekaan, hari besar Islam, itu disisipkan budaya Melayu. Seperti contohnya dalam khataman Quran, habis itu dalam acara itu terdapat tari persembahan. Tidak hanya itu, mungkin bisa untuk mengembangkannya bisa juga diupload ke media sosial agar masyarakat atau masyarakat kita tahu budaya Melayu itu seperti apa dan bagaimana. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor dasar yang harus diperhatikan dalam upaya memelihara dan mengembangkan budaya Melayu. Yang pertama itu manusia. Manusia sebagai individual. Faktor penentu dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Manusia sebagai subjek dan pengembang budaya itu sendiri. Untuk faktor yang kedua itu lingkungan. Lingkungan sebagai sarana bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai medan memungkinkan untuk berjuang untuk hidup melalui karya-karyanya. Secara struktural seperti lukisan itu dipamerkan dan masih banyak yang lainnya. Peralatan. Yang ketiga, peralatan. Istilah lain yaitu teknologi. Untuk menciptakan suatu karya itu perlu juga peralatan. Dan untuk mengembangkan suatu karya juga perlu peralatan. Contohnya untuk melukis itu perlu cat, kuas, buku gambar yang besar, dan lain-lain. Untuk mengembangkannya itu bisa dipamerkan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Untuk faktor yang terakhir itu interaksi. Komunitas di sini adalah hasil interaksi dari individu-individu yang tergabung dalam
interpretasi karya-karya. Dan karya-karyanya itu bisa dijadikan kolektivitas ataupun koleksi. Nomor 6. Sebutkan 3 hal yang harus mampu dilakukan apabila orang Melayu ingin meraih kembali hidup bermuruah dan menjadi puan di negerinya. Yang pertama itu keluar dari tekanan-tekanan kolonialisme, seperti contohnya keluar dari zona nyaman. Untuk yang kedua, tidak berpaham agama yang sempit. Yang ketiga yaitu yang terakhir, hilangkan tabiat bermalas-malasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.